Asia is a large continent, covering approximately 30% of the Earth's land area. The wealth of Asian nation in terms of its natural resources is unquestionable. It is also the world's most populous continent, with roughly 60% of the total population. Asia is increasingly the center of the world's economy. By 2040, the region could account for more than half global GDP. Despite its potential, Asia is the most disaster-prone region in the world. Nearly 45% of the world's natural disasters occur in the region. Natural disasters have taken the lives of millions of people throughout Asian history. In the current century, the total damage of Asia's natural disasters costed $1 trillion. Do you want to stand still and look away while the problem is there? We should be saving nature and people, changing minds, and reinforcing our future. In order to make that happen, the solution can't be done by itself. It needs to involve the government, academician, industry, community, and media. The impact of natural disasters are complex and have continuing effect. Thailand flood 2011, for instance, the economy was broadly affected, experiencing temporary halts in some production sectors. This reinforced the negative impact on exports from the global economic slowdown, further undermining private sector confidence. The major causal sequence that caused by natural disasters require us to be aware and prepare as a whole. Therefore, we need to build a bridge. We need to tumble down walls. We need to collaborate and integrate. We want to make the connection works. How to work it out? Through this event, we are inviting stakeholders from all over the world to participate in disaster risk reduction. Adexco will deliver an international scale exhibition, high-level conference, education program, and joint exercise. Disasters affected a lot of things. Therefore, Adexco will engage disaster management from many perspectives. Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference will be held in GI Expo Kemayoran, Jakarta, and start doing your part today. Visit us on www.adexco.id. Take a chance, make a change. Oke, untuk exhibition sendiri kan tujuannya untuk memperkenalkan produk kita juga ya? Mengikuti pameran ini tujuannya memang untuk mencari pasar baru. Walaupun ini baru pertama kali kami ikut serta, alhamdulillah sih pengunjungnya lumayan banyak juga dan ramai. Kita juga bisa bertemu dengan customer, kita bisa melakukan arrangement meeting juga pada saat kita melakukan exhibition ini. Untuk target di sini sangat pas dengan saya karena banyak yang ingin membeli produk saya dan ingin mengetahui usaha saya lebih lanjut lagi. Semoga sukses selalu. Adexco 2024, nyala bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tangguh, apa kabar? Jumpa lagi di Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar bareng BNPB. Dalam rangkaian ASEAN Disaster and Civil Protection Exhibition and Conference Adexco 2025. Kali ini bersama saya, Arsyad Iriansyah. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di episode kedua Ngopi Bareng dengan tema Banjir Jabodetabek, bisakah Jabodetabek bebas banjir?
Tentunya bersama rekan saya yang akan menemani diskusi kita kali ini, Mas Adrian. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Alhamdulillah. Selamat pagi Mas Arsyad, selamat pagi sahabat Tangguh. Senang bisa ngobrol bareng sahabat Tangguh lagi. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana pentingnya mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah gimana sih aksi nyatanya? Misalnya dalam mengantisipasi banjir Jabodetabek ke depannya. Kita akan bahas bersama para narasumber, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Di Maret 2025 yang lalu, Jabodetabek kembali dilanda bencana banjir yang mengakibatkan infrastruktur penting, fasilitas umum hingga permukiman penduduk terdampak. Jika melihat pada jejak sejarah kejadian bencana banjir, Jabodetabek rutin terdampak banjir yang masif pada tahun 97, 2002, 2007, 2013, dan 2020. Ada istilah banjir 5 tahunan. Nah, oleh karena itu, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan agar Jabodetabek bebas dari banjir? Kita dengarkan pendapat para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita nih ya, Mas Adrian ya. Iya nih Mas Arsyad. Nah, di sini sudah ada Bu Audrey dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dari Kementerian ATR BPN. Salam jumpa Ibu. Kemudian ada Bapak Dwi Purwantoro dari Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR. Apa kabar Bapak? Baik. Dan yang terakhir Bapak Berton Suar Panjaitan dari Direktur Mitigasi Bencana BNPB. Selamat pagi Pak Berton. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Nah, sesuai nama acaranya nih ya Bapak Ibu ya sekalian, sebelum kita ngobrol kayaknya nggak afdol kalau nggak kita minum dulu yuk kopinya. Boleh Bapak Ibu? Boleh diminum nih Mas ya? Boleh. Baik. Sahabat Tangguh, jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan karena akan ada sesi interaksi tanya jawab langsung dengan para narasumber. Baik, mungkin saya mulai dulu dari yang pertama nih ya, Bu Audrey. Kalau kita menengok ke belakang sejarah perencanaan kota di Indonesia, khususnya di Jakarta, Bu Audrey, sudah lama sejak masa kolonial Belanda, kemudian zaman kerajaan Tarumanegara, ada upaya-upaya untuk mengantisipasi banjir di perkotaan dengan proyek misalnya penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km. Dan kemudian kalau saya ingat kembali Ibu, di sidang Rakornas BNPB tahun ini, Bapak Agus dari Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang ATR juga menyampaikan bahwa Belanda yang dulu sangat mempertimbangkan keseimbangan alam ketika membangun kawasan pemukiman, sistem kanal maupun ruang terbuka. Nah, menarik untuk kita gali bersama, Bu Audrey, apa sih sebenarnya yang menjadi prinsip dari masa itu yang masih relevan untuk diterapkan dalam perencanaan tata kota saat ini, Bu Audrey? Baik, terima kasih Mas Arsyad. Sahabat Tangguh, mungkin kalau kita sekarang ini ataupun saya tadi disampaikan dari zaman dahulu sebetulnya kita melakukan penataan ruang, itu sebetulnya karena kita menyadari bahwa ruang atau lahan yang kita tempati ini tidak semuanya dapat kita manfaatkan. Karena dengan kondisi geografis ya atau misalnya terkait dengan morfologis tanah itu sendiri, ada ruang-ruang yang ternyata daya dukungnya tidak cukup atau tidak dapat kita gunakan untuk kita melakukan aktivitas. Atau juga kalau misalnya contohnya ada ruang-ruang yang mungkin di bagian hulu dari daerah aliran sungai yang dimana di situ sangat kuat fungsi untuk perlindungannya, tentunya ada pembatasan-pembatasan yang harus diterapkan dalam kita melakukan aktivitas di daerah tersebut.
Kemudian yang kedua, penataan ruang ini kita lakukan tentunya karena kita menyadari juga Mas Arsyad bahwa sebetulnya ruang yang kita tempati ini bukan hanya untuk manusia saja, tapi tentunya ada makhluk lain juga yang saling berinteraksi untuk menciptakan suatu keseimbangan ekosistem, keseimbangan lingkungan yang ternyata bukan hanya makhluk hidup dan bahkan air pun sebetulnya kan membutuhkan ruangnya itu sendiri gitu. Kemudian kalau misalnya tadi disinggung terkait dengan cerita di zaman dulu ketika zaman pemerintah Belanda, kolonial Belanda membuka membuka perkebunan teh di Gunung Mas itu kan Belanda mengkompensasikan aliran atau limpasan air itu dengan membangun banjir kanal barat seperti itu ya Mas Arsyad. Nah sebetulnya hal tersebut dan yang kita lakukan sekarang itu merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada namun tetap meminimalisir dampak yang ada. Nah, bagaimana upaya-upaya tersebut khususnya dalam meminimalisir dampak yang mungkin akan timbul dari setiap perbuatan pemanfaatan ruang. Nah, saat ini kan sebetulnya pemerintah baik itu di pusat, provinsi ataupun kabupaten kota melakukan penyusunan rencana tata ruang di mana dalam prosesnya tentu saja sudah mendapatkan input dari berbagai sektor, kemudian juga analisis yang dilakukan pun sudah mempertimbangkan misalnya terkait dengan kerentanan kawasan-kawasan rawan bencana, kemudian juga analisis terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah tentunya analisis-analisis tersebut yang dilakukan ini menghasilkan suatu rencana tata ruang yang sudah mengakomodasi dan juga sudah menentukan misalnya kegiatan apa yang cocok untuk di suatu lokasi tertentu. Ini dalam rencana tata ruang kalau misalnya mungkin sahabat tangguh ada yang sudah juga familiar dengan rencana tata ruang, kita mengenal adanya rencana struktur ruang dan ada juga rencana pola ruang. Kalau misalnya terkait dengan bencana, misalnya bencana banjir kemarin, di rencana struktur ruang itu sudah mengatur misalnya terkait dengan rencana jaringan sumber daya air, di mana salah satu dalam yang diatur dalam rencana sumber daya air itu ada sistem pengendalian banjir, baik itu berupa jaringan pengendalian banjir ataupun bangunan pengendalian banjir. Kemudian yang kedua, selain struktur ruang, di dalam rencana tata ruang juga itu ada pola ruang, rencana pola ruang, yang di situ mengatur kegiatan-kegiatan apa yang diperbolehkan untuk suatu pola ruang tertentu. Misalnya ada suatu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, di mana di situ ada kegiatan-kegiatan apa saja yang diperbolehkan, kegiatan apa saja yang diperbolehkan terbatas atau bersyarat, ataupun bahkan sudah disebutkan kegiatan apa saja yang dilarang atau tidak diperbolehkan di kawasan lindung tersebut. Kemudian selain menetapkan warna-warna melalui pola ruang tadi, misalnya ada kawasan permukiman, ada kawasan lindung, ataupun kawasan lainnya. Dalam rencana tata ruang itu juga sebetulnya sudah diatur ketentuan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi atau ditaati oleh masyarakat dalam memanfaatkan ruang. Contohnya tadi, ada kegiatan yang diperbolehkan tapi bersyarat misalnya di kawasan lindung. Persyaratannya apa? Misalnya kegiatan itu menerapkan prinsip zero delta key. Jadi persyaratan-persyaratan tadi salah satunya zero delta key itu kan merupakan ya tadi kalau cerita ke yang zaman Belanda itu kan sama untuk mengurangi limpasan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan saat ini seperti apa pengaturannya, dalam rencana tata ruang itu sebetulnya sudah diatur ketentuan untuk pemanfaatan ruang dengan tujuan tentunya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah, tapi tetap meminimalisir dampak yang mungkin akan timbul. Wah, berarti usaha-usaha gitu ya Bu, yang sudah prinsip-prinsip yang kita lakukan dari baik itu pemetaan, warna, dan juga memastikan kawasan tata ruang itu penting, terutama agar daerah bangunan yang memang untuk drainase kanal ya memang harus diperuntukkan dengan tempatnya begitu ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya kita mau beralih ke Pak Dwi nih Pak. Ini mungkin sahabat tangguh ingin tahu nih Pak. Jadi kita kalau setiap lihat berita ya Pak ya, terjadi banjir di Jabodetabek, itu selalu karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi, hujan yang tidak berhenti gitu ya Pak ya. Jadi memang selalu kondisinya karena hujan. Gitu.
Kita tahu bahwa Jabodetabek ini sering terjadi banjir karena kondisi cuaca dan juga letak geografis. Nah, kami pengen tahu nih Pak, kira-kira seberapa siap pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk pengurangan dari resiko banjir itu selama ini ya Pak ya? Apa yang sudah dilakukan dalam upaya pengurangan resiko dari banjir yang akan datang? Pertama itu, dan kedua, kira-kira apa sih Pak tantangannya selama ini? Itu Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi disampaikan, melanjutkan juga yang disampaikan Bu Audrey bahwa penataan suatu daerah aliran sungai itu tidak terlepas dari pola penataan. Dari BPN tadi ada pola, kalau di kami juga ada namanya pola pengelolaan sumber daya air. Jadi memang harus terpadu. Suatu kawasan itu diperuntukkan untuk yang hulu, umpamanya tadi untuk lindung, terus tengah untuk pemukiman, di bawah itu mungkin untuk kawasan industri. Jadi dari atas, tengah, dan bawah itu memang harus sudah ada polanya. Tidak boleh yang bagian atas tadi seperti disampaikan juga dari BPN tadi, yang harusnya itu untuk infiltrasi untuk menangkap air, tapi digunakan untuk pemukiman, sehingga air yang harusnya itu masuk ke dalam tanah itu limpas, semua masuk run off di dalam sungai. Kalau dari catatan kami yang di Jabodetabek Boncur itu memang tutupan lahannya itu sudah di atas 80%. Jadi artinya air yang masuk ke tanah itu tinggal 20%. Harusnya itu yang ideal itu yang masuk itu sekitar 60-70%. Jadi tadi juga disampaikan juga bahwa kenapa itu bisa terjadi, karena pertumbuhan penduduk itu sangat besar, sehingga kita juga memerlukan tempat-tempat yang kita pemerintah juga harus, jangan cuma ini nggak boleh, tapi harus menyiapkan tempat-tempat di mana masyarakat itu harus bisa tinggal dan layak dan terhindar juga dari bencana tadi. Yang kedua juga disebabkan karena adanya perubahan climate change maupun ada fenomena alam lainnya. Kalau kita lihat memang sekarang ini kan curah hujan sangat tinggi, tapi tadi sudah disampaikan juga memang tidak boleh menyalahkan alam. Kita sebagai umat manusia diberikan akal bagaimana kita memanajemen suatu sumber daya air, namanya air itu ada dayanya. Kita meminimalisir jangan sampai dayanya itu menyebabkan sebagai daya rusak, tapi daya yang bisa memberikan manfaat bagi kita. Selanjutnya menyampaikan juga tadi Bu Audrey juga, untuk Zero Delta Q itu kita boleh membangun rumah, boleh membangun industri, tapi kita harus menyiapkan tampungan-tampungan. Jadi satu kawasan itu airnya tidak boleh langsung masuk ke sungai, tapi ditampung dulu, nanti baru kita keluarkan di saat kondisi sungai itu sudah mulai surut. Jadi Zero Delta itu artinya kita nggak mungkin akan men-stop pemukiman industri, itu nggak boleh. Kita harus menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dengan alam dengan cara Zero Delta Q tadi. Apa yang sudah dilakukan pemerintah tadi ditanyakan juga. Yang sudah dilakukan salah satunya adalah membangun dry dam di Ciawi dan Sukamahi. Kalau kita lihat kemarin dari 2 bendungan itu kita bisa mereduksi sekitar 22% dari bencana yang terjadi di bawah, khususnya yang kalau Ciawi sama Sukamahi itu adalah yang terdampak di Ciliwung yang Jakarta. Terus yang di Bekasi memang dari rencana pekerjaan yang belum selesai itu masih ada sekitar 16 kilo yang belum bertanggul. Jadi memang itu yang menyebabkan banjir. Nah, kita pemerintah Kementerian PU bersama kemarin sudah rapat bersama Pak Gubernur langsung dari DKI, Jawa Barat dengan Pak Dedi, dan terakhir dengan Banten kita sudah berkoordinasi untuk percepatan pelaksanaan pembebasan tanah. Sehingga dengan pembebasan tanah itu bisa dipercepat, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang intinya untuk memitigasi atau mengurangi resiko dari bencana itu. Kalau tadi disampaikan juga, namanya banjir itu kan perkembangannya kan kadang-kadang sulit kita prediksi. Kalau menghilangkan tidak bisa, tapi kalau mengurangi mungkin kita akan lakukan. Jadi seperti itu yang sudah dilakukan pemerintah. Harapan kita nanti di bagian hulu juga akan kita bangun kurang lebih sekitar 8 titik kolam-kolam retensi yang akan menampung air sebelum masuk ke bawah, khususnya di daerah puncak. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Mungkin salah satu
salah satu yang sudah dilakukan pemerintah, kita sama-sama antara pemerintah pusat, BPN, maupun Pemda, maupun di kabupaten maupun kota. Itu yang dapat kami sampaikan, Mas. Baik Pak, berarti salah satunya juga tadi pembebasan lahan di bantaran kali ya Pak ya? Yeah. Itu yang akan dilakukan ke depannya untuk mengoptimalisasi apa yang sudah dilakukan ya Pak ya? Yeah. Oke, terima kasih Pak. Ya, sangat menarik diskusi kita kali ini ya Mas Adrian ya. Nah, terakhir nih dari sisi mitigasi dari BNPB, Pak Berton, seperti yang kita ketahui bersama beberapa tahun terakhir intensitas hujan makin tinggi, cuaca makin sulit diprediksi, dan bahkan ancaman kenaikan muka air laut atau bencana slow onset sudah mulai terasa dampaknya, terutama di wilayah pesisir Jabodetabek. Nah, sahabat Tangguh, pengen tahu Pak Berton, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh BNPB untuk mendorong implementasi mitigasi bencana dan apa yang menjadi PR oleh semua pihak, Pak? Ya, terima kasih buat pertanyaannya, luar biasa pertanyaannya. Jadi bicara tentang apa sih yang sudah pemerintah pusat dalam hal ini BNPB juga lakukan. Sebenarnya BNPB itu kan untuk melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian lembaga, dunia usaha, dan sektor-sektor yang lain termasuk pemerintah daerah. Jadi kita sebenarnya sudah membuat pemerintah pusat ya, baik BNPB maupun kementerian lembaga yang lain sudah membuat beberapa pedoman-pedoman yang terkait dengan mitigasi banjir. Jadi contohnya ketika di PU itu sudah ada pedoman bagaimana caranya agar air tersebut pergi ke tempat yang semestinya. Jadi jangan langsung dibuang tapi ditampung tadi. Sudah ada seperti itu, dan masyarakat maupun pemerintah daerah mestinya sih melaksanakan ketentuan atau pedoman yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, BNPB dalam hal ini sebenarnya kita sudah melihat bagaimana di beberapa sungai dilakukan pembangunan struktur. Nah, ini sebenarnya untuk mengurangi adanya dampak banjir. Tapi selain struktur sebenarnya yang teramat penting menurut saya adalah non struktur. Bagaimana masyarakat sendiri bisa memiliki kesadaran, masyarakat sendiri bisa berpartisipasi dalam mengatasi banjir. BNPB dalam hal ini sudah memberikan sebenarnya pengayaan terhadap pemerintah daerah agar pemerintah daerah mendukung masyarakat di desa ataupun di kelurahan untuk menjadi tangguh. Dalam hal ini kita memiliki desa tangguh misalnya ya. Desa tangguh tersebut di mana desa tersebut mengidentifikasi bencana apa atau hazard apa atau ancaman apa yang ada di sekitar mereka. Nah, begitu mereka mengenal hazardnya, mereka mencoba membuat strategi-strategi lokal untuk mengatasi potensi bencana yang akan timbul. Selain itu juga mereka mengembangkan kapasitas dari desa tersebut ataupun dari daerah tersebut, sehingga ada simulasi misalnya, ada edukasi, dan juga ada persiapan peralatan-peralatan tertentu yang dibutuhkan ketika potensi banjir terjadi. Jadi ini mungkin yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah, kota dalam hal Jabodetabek yang kita sedang bicarakan ini, agar di kelurahan-kelurahan program-program yang sudah terbukti ini sebenarnya, program-program yang memang praktek baik ini bisa dikembangkan lebih jauh. Tantangannya adalah sebenarnya satu hal ya, komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah ini harusnya kuat. Pemerintah itu bukan cuma menyiapkan anggaran mungkin, tapi seharusnya mengkoordinir seluruh pelaku-pelaku kebencanaan. Ada dunia usaha tentu. Dunia usaha ini bisa, jangan sampai dunia usaha menghasilkan hazard yang baru sehingga ini menjadi memperparah atau memperburuk keadaan. Tetapi mestinya dunia usaha ini bisa kita manfaatkan menyelesaikan potensi masalah yang terjadi. Masalah yang kedua adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Kita melakukan upaya edukasi ke masyarakat itu nggak boleh satu kali, dua kali, tetapi berkelanjutan, bahkan dari sejak dini sampai kepada tuanya. Karena ini praktek-praktek ini harus dilaksanakan. Membuang sampah sembarangan misalnya itu tidak, sampah itu menjadi hal yang sangat rumit buat Indonesia saat ini di perkotaan secara khusus,
sehingga pembuangan sampah secara benar, pengelolaan sampah secara benar, ini menjadi mungkin akan berdampak mengurangi sampai 50% menyelesaikan masalah banjir di kota-kota besar. Jadi itu mungkin yang perlu kita perhatikan selain dari kebijakan pusat, komitmen pusat, baik komitmen kebijakan maupun anggaran, juga masyarakat di bawah itu perlu menyelesaikan berbagai masalah, serta dunia usaha, NGO dan media itu harus bahu-membahu untuk menyelesaikan ini. Itu mungkin Mas Asar. Baik, berarti memang koordinasi, pedoman, dan kemudian infrastruktur perlu diperkuat, tapi yang paling penting adalah terkait dengan non-struktur gitu ya Pak. Jadi kita perlu mendampingi masyarakat dan juga pemerintah daerah, bahkan juga di level yang paling kecil yaitu kelurahan gitu ya. Nah, sahabat tangguh, itu tadi keseruan ngobrol-ngobrol kita gitu ya. Bagi sahabat tangguh yang ingin bertanya kepada narasumber kita dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan kalian akan dijawab setelah tayangan video berikut ini. Oke, untuk exhibition sendiri kan tujuannya untuk memperkenalkan produk kita juga ya. Mengikuti pameran ini tujuannya memang untuk mencari pasar baru. Walaupun ini baru pertama kali kami ikut serta, alhamdulillah sih pengunjungnya lumayan banyak juga dan ramai. Kita juga bisa bertemu dengan customer, kita bisa melakukan arrangement meeting juga pada saat kita melakukan exhibition ini. Tentu target di sini sangat pas dengan saya karena banyak yang ingin membeli perahu saya dan ingin mengetahui usaha saya lebih lanjut lagi. Semoga sukses selalu. Arisco 2024, nyala bangku. Baik, kembali lagi. Tadi kita sudah membahas sejarah bencana banjir di Jabodetabek, dukungan infrastruktur yang disiapkan pemerintah dengan studi kasus di Jabodetabek hingga implementasi mitigasi banjirnya. Di sesi berikutnya saya ingin bertanya lagi nih dengan Bu Audrey. Bu Audrey, kabarnya ATR BPN menemukan 796 pelanggaran tata ruang di Jabodetabek Punjur gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi hambatan penertiban pemanfaatan ruang ini? Dan bagaimana memastikan pengawasan dan penegakan hukum di daerah bisa lebih tegas lagi, Bu Audrey? Baik, Mas Arsyad. Jadi betul kami memperoleh data sekitar 800 pelanggaran tersebut dari kegiatan pembinaan yang kami lakukan dalam rangka pendampingan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban pemanfaatan ruang. Beberapa kabupaten kota sudah melakukan penertiban dalam hal ini, mengenakan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tapi kalau misalnya dari hasil evaluasi yang kami lakukan, kemudian juga kalau kita melihat bahwa di media kita kan beberapa minggu belakang ini melihat aksi dari Gubernur Jawa Barat ataupun misalnya kepala-kepala daerah lainnya yang sudah melakukan upaya-upaya untuk pengendalian dan penertiban. Sebetulnya ini kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah sudah ada kesadaran dari pemerintah daerah akan kebutuhan untuk melakukan penertiban tersebut. Namun memang yang kami hadapi dari kami melihat pengalaman di pemerintah kabupaten daerah, memang tetap ada tantangan-tantangan, ada hambatan-hambatan, misalnya karena keterbatasan dari jumlah sumber daya manusia. Kemudian juga misalnya terkait dengan kapasitas SDM-nya itu juga, kemudian misalnya mungkin ini yang hampir sebagian besar terjadi karena keterbatasan penganggaran yang memang tidak bisa kita pungkiri itu terjadi gitu. Cuman untuk mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut tentunya kami dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang pun akan tetap melakukan pembinaan termasuk dalam rangka untuk memonitoring
pelaksanaan penertiban terhadap kasus-kasus tersebut. Jadi kami tetap melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, kemudian juga melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa sanksi sudah dikenakan kepada pelanggar pemanfaatan ruang tersebut, dan tentunya yang lebih penting adalah memastikan bahwa sanksi yang diberikan itu telah dapat menghasilkan dampak berupa terpulihkannya lingkungan akibat pelanggaran pemanfaatan tersebut. Jadi tidak hanya memberikan sanksi, tapi kita justru berupaya agar dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut juga bisa teratasi. Kemudian yang kedua, untuk dapat memastikan penegakan hukum serta memonitoring upaya yang dilakukan pemerintah daerah, selain melakukan pendampingan, kemudian kami juga melakukan upaya-upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tentunya ini pada daerah-daerah yang memiliki nilai strategis berdasarkan kepentingan pusat. Contohnya misalnya yang kami lakukan di beberapa tahun ini, melakukan pengendalian dan penertiban di kawasan sempadan situ, danau, embung atau waduk, di mana kan kita khususnya terkait dengan banjir di Jabodetabek ini kan sangat terkait erat ya, Mas Arsyad, terkait hal tersebut. Kemudian juga mungkin di kawasan-kawasan seperti ruang terbuka hijau atau kawasan lindung lainnya, yang ini sebetulnya selain kami lakukan oleh kami di Direktorat Penertiban, kami pun berkolaborasi dengan kementerian lembaga, tentunya dengan pemerintah daerah. Kalau dengan kementerian lembaga mungkin yang intens dengan kami berkolaborasi dari Kementerian Kehutanan, kemudian juga untuk di kawasan Puncak di Bogor ini sekitar 5 tahun ini juga kami intens berkolaborasi dengan Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dengan melakukan upaya-upaya penertiban di kawasan Puncak terhadap pelanggaran-pelanggaran di lokasi tersebut. Demikian Mas Arsyad. Oke, baik sekali ya Bu, tadi disampaikan berarti sebenarnya ini ada monitoring, ada pembinaan, ada sanksi, dan ada pendampingan gitu ya. Betul. Sebenarnya berarti kalau saya tarik kesimpulan lebih ke komitmen bersama ya Bu ya, komitmen bersama juga kesadaran masyarakat terhadap hal itu gitu, karena ada sanksinya kan gitu ya. Nah sekarang saya mau ke Pak Dwi nih Pak. Pak, tadi kan Bu Audi udah sampaikan, terus saya sampaikan bahwa ini memang menjadi komitmen bersama, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu ya, Pak, stand alone ini nggak bisa gitu ya Pak. Terkait komitmen dari pemerintah Pak, beserta rencana-rencana yang akan ditindaklanjuti untuk mencegah terjadinya bencana banjir yang akan datang. Terus upaya-upaya yang dilakukan oleh Dirjen SDA PUPR, sejauh mana Bapak melihatnya sudah ada hasil atau belum Pak di lapangan? Dan seberapa optimis Bapak melihat Jabodetabek ini ke depannya bisa makin tangguh untuk menghadapi ancaman banjir di masa yang akan datang? Dan karena gini Pak, kami sebenarnya penasaran nih Pak, seberapa besar sih kira-kira potensinya Jabodetabek itu bisa bebas dari banjir? Itu semoga ke depannya banjir ini udah dihilangin dari KBBI di kita Pak, itu Pak. Ya, terima kasih Mas Adian. Yang pertama, untuk yang di daerah Jabodetabek, Kementerian PU melalui Ditjen Sumber Daya Air telah membangun 2 bendungan atau dry dam, yaitu Ciawi dan Sukamahi, yang itu ada yang di Sungai Ciliwung. Terus pengendalian Sungai Ciliwung sudah kita kerjakan sepanjang 17,14 km dari rencana 33,69, masih menyisakan sekitar 16,55 ini yang mendapat perhatian khusus dari Kementerian PU, TRPPN, dan dari Pemda Provinsi DKI. Ini memang kemarin sudah ada komitmen bersama untuk percepatan pelaksanaan pembebasan. Selanjutnya kita juga sudah membangun pompa di Sentiong Ancol dengan kapasitas juga cukup besar, 50 meter kubik per detik. Artinya dalam 1 detik itu bisa memompa sekitar 50 meter kubik per detik. Ini kan sangat besar sekali dan itu sangat mengurangi juga resiko mereduksi banjir yang ada di sekitar Ancol dan sekitarnya. Terus yang selanjutnya kita di Bagan Hilir juga sudah membuat sudetan Ciliwung, itu juga bisa mengurangi banjir sekitar 50 meter kubik per detik. Itu juga kita alihkan ke KBT. Terus selanjutnya kita juga sudah membangun tanggul pantai, mungkin kalau kita lihat di Kali Baru dan lainnya kita sudah membangun sepanjang 10,5 km dan kira-kira tahun ini juga akan kita selesaikan
yang masih belum terbangun adalah 0,95. Untuk yang di Bekasi, kita memang sedang melaksanakan kegiatan, melanjutkan kegiatan untuk menanggulangi banjir yang sudah kita lakukan. Memang masih banyak yang belum diselesaikan karena masalah pembebasan tanah tadi. Dari rencana sekitar 16 kilo, baru terrealisasi 3,4. Ini yang menyebabkan kenapa kemarin banjirnya di Bekasi itu lebih tinggi daripada yang di Ciliwung. Kalau kita lihat kemarin kan sangat besar sekali. Selanjutnya juga pembangunan ini memang diharapkan bisa mereduksi bahaya banjir, baik ada yang tadi yang di sebelah barat mungkin yang di Ciliwung dan yang di Bekasi. Itu yang sudah kita lakukan. Terus tadi ditanyakan seberapa efektif. Kalau kita lihat mungkin kalau belum terbangun 2 bendungan dry dam, mungkin banjir yang terjadi di daerah Jakarta atau daerah Ciliwung itu lebih besar. Tapi dengan adanya 2 bendungan itu kita bisa mereduksi sekitar 22% yang harusnya air itu sampai ke bawah itu bisa mereduksi, dan alhamdulillah kemarin bisa kita lihat memang banjirnya sangat berkurang sekali di sisi di Ciliwung, dan kita harapkan sampai tahun 2027 ini kegiatan di Ciliwung bisa selesai dan kita bisa mengurangi. Kalau menghilangkan memang itu sulit, tapi paling enggak pemerintah bersama masyarakat itu bisa mengurangi sampai ya kalau ada banjir biasa sekitar ya 10-30%. Tapi kalau untuk menghilangkan kan mungkin nggak bisa. Yang selanjutnya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Berton juga, tentang pembangunan kita tidak cuma struktural tapi non struktural juga. Jadi sudah disampaikan, kami cuma menambahin adalah kita juga nanti akan ada yang namanya sistem peringatan dini juga yang biasanya dari BNPB juga. Jadi masyarakat kalau udah ada bencana di atas, di bagian bawah maupun di itu sudah bisa mengantisipasi seperti apa sehingga masyarakat tidak menjadi korban seperti slogan kita tadi, jangan sampai ada bencana. Itu yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih Pak, jawaban berarti sebenarnya sudah bekerja secara optimal ya Pak ya. Kita harapkan di kemudian hari bencana banjir ini memang nggak bisa kita hindari, tapi setidaknya dampaknya bisa kita kurangi itu ya Pak. Dan kembali lagi sahabat tangguh, tadi sampaikan juga sama Pak Berton bahwa jangan buang sampah sembarangan ya Pak ya. Itu salah satu juga dampak untuk terjadinya banjir. Ya, betul sekali, jangan buang sampah sembarangan, ini PR banget buat kita semua gitu ya. Sahabat tangguh, kebetulan sekali setiap tahun kita menyelenggarakan ADEXCO, Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference, yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022 di Bali, bersamaan kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction. Kemudian dilanjutkan hingga tahun 2024 yang lalu. Kira-kira menurut Bapak Berton, bagaimana Bapak melihat kegiatan ADEXCO ini dalam menjawab isu-isu atau tantangan upaya mitigasi bencana, khususnya banjir, Pak Berton? Ya, kebetulan kemarin itu tahun lalu ya di ADEXCO, pameran ADEXCO itu saya aktif juga terlibat di sana. Saya melihat banyak sekali nilai-nilai positif yang kita lihat ya. Salah satu yang saya pribadi itu ya, ternyata banyak sekali alat-alat peralatan ya yang bisa digunakan sebenarnya untuk mendukung penanggulangan bencana. Ada alat-alat berat, ada alat-alat ringan, bahkan ada hal-hal yang di luar tadinya saya pikir ya ini biasa saja gitu ya. Nah, seperti yang dipentingkan untuk banjir misalnya, untuk mengelola sedimen ataupun banjir itu ada yang saya lihat di sana itu kemarin ada geotekstil ya. Nah, saya baru pertama sekali tahu bahwa geotekstil itu ternyata bisa digunakan untuk menghalangi bagaimana bukit tidak longsor, bagaimana sungai dibuat sedemikian rupa tanpa membuat struktur yang lebih permanen. Nah, dan bisa di sela-selanya atau di antaranya itu ditanami tumbuhan. Nah, ini salah satu saya kira banyak aspek yang mungkin masyarakat baru tahu atau pemerintah daerah baru tahu bahwa di ADEXCO kemarin banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Satu masukan saya mungkin ke depan misalnya ketika di bantaran sungai, dekat-dekat sungai tersebut banyak sekali perumahan-perumahan yang kita lihat ya dibangun di situ. Mestinya sih perusahaan-perusahaan tersebut, pengembang tersebut bisa melihat apa yang di ADEXCO pamerkan,
itu bisa dimanfaatkan di perumahan mereka. Jadi ini mungkin juga ya saya ini hanya melihat kacamata dari mitigasi bencana, banyak sekali hal-hal yang dipamerkan kemarin itu bisa dimanfaatkan oleh orang masyarakat yang umum, bahkan perusahaan-perusahaan. Nah, keuntungannya yang saya tangkap itu selain dari peralatan yang dipamerkan, kami juga kebetulan mengikuti seminar ya. Saya menyampaikan beberapa seminar gitu ya. Teman-teman yang lain juga menyampaikan hal-hal yang enak yang praktek baik ya di saat itu. Kita juga bisa melihat bagaimana praktek baik di beberapa tempat misalnya. Kemudian yang ketiga adalah di Adesco tersebut juga ada sesi interaktif antara pengunjung dengan produser gitu ya, sehingga bisa ini menjadi membuat edukasi yang bermanfaat buat masyarakat, baik yang SD sekalipun ya, anak-anak SD bisa tahu belajar tentang alat-alat penanggulangan bencana ataupun alat-alat berat yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Itu mungkin ya yang saya tangkap ada 3 hal luar biasa Adesco. Berarti gambarannya bahwa dengan Adesco ini adalah upaya kita juga gitu ya Pak ya, untuk mengindustrialisasi kebencanaan, memperkenalkan peralatan-peralatan atau metode-metode dalam penanggulangan bencana. Jadi ada hal-hal yang ya kelihatannya kayak karpet gitu ya, tetapi bisa untuk mengatasi banjir, mau longsor, dan mengatasi sedimen yang tidak yang di laut misalnya sedimennya bisa di trapping, sedimen trapping ada. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang ke depan itu mungkin Adesco kalau bisa lakukan lagi lebih sering dan mengundang pemerintah daerah untuk bisa melihat berpartisipasi dalam hal ini mungkin. Siap. Menyambung tadi para sahabat tangguh yang memberikan pertanyaan di kolom chat di YouTube. Ini ada pertanyaan buat Ibu Audrey. Dalam penyampaian di Rakornas PB perlu adanya penerapan Spong City gitu ya, pada pencegahan dan pemulihan dengan kondisi tata ruang saat ini. Bagaimana konsep Spong City, Bu? Bisa diterapkan pada tata ruang yang sudah ada saat ini dan yang direncanakan seperti apa? Baik, terima kasih Mas Arsyad dan juga Sobat Tangguh yang sudah menyampaikan, sahabat tangguh ya, sahabat tangguh yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Baik, Spong City ini kan sebetulnya konsep atau metode di mana kita berusaha membuat supaya kota itu lebih mampu untuk menyerap, kemudian menyimpan ataupun mengelola air hujan. Jadi ini kan prinsipnya sebetulnya terkait air ini kan ada teori antrian supaya air itu tidak bersamaan masuk ke badan sungai dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi prinsip-prinsip itu yang digunakan dalam Spong City yang sebetulnya ini sudah kita terapkan. Tadi mungkin disampaikan oleh Pak Direktur, Bapak-Bapak Direktur terkait dengan infrastruktur yang ada, dan tadi pun kami sudah sampaikan bahwa prinsip atau penerapan prinsip Zero Delta Q itu kan sebetulnya tadi untuk mengurangi limpasan air yang masuk kepada badan sungai atau badan air secara bersamaan. Nah, prinsip Zero Delta Q ini sebetulnya kan banyak caranya ya, misalnya dengan membuat sumur-sumur resapan atau juga dengan membuat kolam retensi ataupun biopori, kemudian juga permeable pavement atau mungkin rekayasa infrastruktur lainnya yang mungkin sudah diterapkan ataupun juga ada inovasi-inovasi lainnya yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak atau rekan-rekan dari Kementerian PU. Demikian Mas Arsyad. Jadi sangat mungkin dilakukan. Ada pertanyaan lagi dari sahabat tangguh? Nah, ini pertanyaan dari YouTube nih, untuknya Pak Dwi nih Pak. Pertanyaan dari sahabat tangguh. Pak Dwi, Pak izin, boleh diceritakan keberhasilan dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PUPR untuk mendorong infrastruktur yang memang signifikan mengurangi banjir. Tadi kan Bapak udah sampaikan ke beberapa ya Pak ya. Jadi ada dam apa dan lain-lain. Ini sahabat tangguh sepertinya perlu lebih detail nih Pak. Apa yang udah dibangun nih Pak nih? Gitu. Untuk mengurangi signifikan terkait infrastruktur ya Pak, mengurangi potensi banjir.
Terima kasih sahabat tangguh, ini pertanyaan yang bagus juga biar masyarakat juga tahu. Sebetulnya di hulu dari Sungai Ciliwung, pemerintah sudah membangun dry dam Ciawi dan Sukamahi. Kemarin debit yang kita tampung di atas itu adalah sekitar 2,3 juta meter kubik. Sebetulnya air sudah kita tahan di atas, kita rilis sekitar 200 meter kubik per detik. Itu kalau kita belum ada dry dam, kemungkinan besar di daerah bawah akan terjadi genangan atau banjir yang sangat luas. Dari perhitungan kami, itu kita bisa mereduksi 22,11% yang sudah kita hitung. Dari debit 600, kita merilis sekitar 200. Artinya kita sudah bisa melakukan reduksi 22%. Kedepannya nanti yang akan kita rilis tidak 200 lagi, tapi 100. Artinya ditampungan dari bendungan itu akan kita tingkatkan sekitar 4 juta sampai 5 juta. Artinya nanti sampaikan Bu Alitri juga, waktu sudah tidak banjir kita akan merilis air itu. Jadi diharapkan ini, dan sudah kita lihat sendiri kemarin perbedaannya sangat signifikan yang di Bekasi maupun yang ada di Ciliwung. Terus kedepannya khususnya untuk yang di Bekasi itu kalau kita lihat, saya juga sampai di atas di Sarua, memang di kanan kiri sempadan itu sudah penuh dengan perumahan. Jadi tidak ada lagi badan sungai. Adanya harusnya sungainya itu lebarnya 8 meter, sekarang tinggal 2 meter dan itu dipenuhi semua oleh rumah-rumah penduduk. Jadi salah satu upayanya juga menormalisasi sungai ya Pak ya? Ya, mengembalikan ke fungsi dari sungai tersebut. Dan juga tadi sampaikan oleh Bapak udah beberapa infrastruktur yang dibangun ya, termasuk bendungan. Ada sahabat tangguh, apakah masih ada pertanyaan? Ada satu lagi nih pertanyaan terakhir ya, untuk Pak Berton. Dari sudut pandang mitigasi BNPB saat ini apa yang sedang dikerjakan untuk mendorong solusi banjir melihat kasus Jabodetabek Punjur? Ya, terima kasih buat penanya yang ada di YouTube. BNPB saat ini sebenarnya sedang bekerja sama dengan kementerian lembaga maupun beberapa dengan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya ke depan ini sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti kemarin. Nah, salah satu yang kami sedang lakukan adalah bagaimana kami melakukan kajian ke depan ini seperti apa kajian non struktural. Jadi kalau strukturalnya tadi itu menurut saya sih kajiannya sudah cukup bagus, nyata ya Pak Dwi ya. Dengan Ibu Audrey sudah banyak sekali informasi. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana kajian non-strukturalnya, baik itu kebijakan yang mungkin menghalangi pelaksanaannya, baik itu yang dari segi masyarakat. Ketika misalnya nanti pada saat nanti masyarakat ini bisa dipindahkan seperti apa atau berpartisipasi seperti apa, jadi tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. Nah, ini mungkin yang akan sedang kita kerjakan ke depan, melakukan kajian-kajian non struktural sehingga hal-hal yang menghambat ke depan ini bisa kita atasi bersama-sama, selain dari teman-teman tadi dari kementerian lembaga membangun strukturalnya. Itu mungkin jawaban kami. Terima kasih. Jadi sosialisasi juga penting ya Pak. Sangat penting sekali, sangat penting. Edukasi masyarakat itu sangat penting. Wah, nggak terasa nih Mas Arsyad. Sebenarnya kita masih banyak banget nih yang ingin kita bicarakan nih sama para narasumber yang hebat-hebat pagi hari ini nih Mas. Ya, nggak terasa kita udah di penghujung acara. Ya, tentunya kita berharap resiliensi berkelanjutan mungkin nggak cuma di Jabodetabek, tapi juga di seluruh Indonesia. Baik, sebelum kita menutup ngopi bareng kali ini, terakhir kiranya apa pesan atau mungkin closing statement dari Bapak dan Ibu mengenai harapan untuk Jabodetabek tanpa banjir? Mungkin dimulai dari Pak Dwi dulu. Harapan kami tadi sudah disampaikan bahwa kita itu kan di negara yang penuh bencana. Memang kita harus living harmony with disaster. Artinya walaupun kita itu bersamaan hidup dengan bencana, tapi kearifan lokal itu harus diperhatikan dan kita juga harus kembali ke alam. Kalau itu memang peruntukannya untuk penangkapan air atau konservasi, itu harus dikembalikan, terus masyarakat juga bisa mundur lagi, kembalikan juga ruang-ruang atau badan-badan sungai yang sebetulnya milik dari air tersebut. Mungkin itu yang dapat disampaikan, harapan dari PU, sama-sama kita membangun Indonesia yang tangguh dari bencana. Demikian Mas Dari. Terima kasih Pak Dwi. Ibu Audrey.
Baik, sahabat tangguh, mungkin kalau misalnya kita melihat dari banjir yang terjadi kemarin, di mana bahwa sebetulnya banjir itu bukan bukan hanya disebabkan oleh alih fungsi yang terjadi di puncak, tapi kita lihat bahwa di Bekasi banjir, di mana sebetulnya das di Bekasi itu kan bukan dari hulunya di puncak ya, tapi justru ada di das Kali Bekasi, yang itu menunjukkan dari data yang kami peroleh pun sebetulnya dari alih fungsi lahan, kita melihat dari tutupan lahannya ada perubahan yang sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau di dekade sebelumnya peningkatannya mungkin hanya 1%, tapi di periode berikutnya, di dekade berikutnya itu peningkatannya sampai 16%. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebetulnya penanggulangan bencana banjir ini kita tidak bisa melakukan by accident, tapi harus by design menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan semua sektor, semua tingkatan pemerintah, dan juga mungkin pemangku kepentingan lainnya, baik itu dari dunia usaha, BUMN, ataupun misalnya dari kelompok masyarakat. Dan tentunya seperti prinsip bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, tentunya kita juga perlu memperluas upaya-upaya yang tadi yang non-struktural ini, karena kita ketahui bahwa dari banyaknya jumlah pelanggaran yang muncul, kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan pelanggaran yang tumbuh itu tidak bisa diimbangi oleh kapasitas kita selaku pemerintah untuk mengendalikan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu kita perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat juga mulai menyadari terkait dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam memanfaatkan ruang, sehingga diharapkan pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi. Jadi bukan kita yang melakukan upaya kuratif, tapi ada upaya preventif yang dimulai dari masyarakat. Demikian. Terakhir mungkin Pak Berton. Ya, sama harapan dengan Pak Dwi dan Ibu Audrey tadi, sama saja buat saya sih mungkin pemerintah pusat ini perlu duduk bareng untuk membicarakan pengelolaan air. Jadi bukan pengelolaan banjir lagi, tapi pengelolaan air yang lebih jauh, sehingga tapi dengan melibatkan seluruh sektor, seluruh pihak ya. Jadi dari kementerian lembaga di pusat, daerah, dunia usaha ini penting. Kenapa mereka membangun misalnya perumahan di dekat-dekat sungai? Ini mereka bisa, kalau pengembang besar-besar misalnya, mereka bisa punya uang triliunan. Tapi kita lihat apakah mereka memiliki program penanggulangan banjir. Nah ini dari sekian banyak uang yang untuk pengembangan rumah, apakah mereka menginvestasikan peralatan-peralatan banjir? Apakah menginvestasikan bagaimana jalannya itu bisa bisa menyerap air? Di beberapa pameran saya lihat, sebenarnya sesungguhnya jalan itu bisa juga menyerap air, ada teknologinya. Jadi ini juga mungkin ke depan seluruh upaya, baik itu tadi pemerintah mengelola air, kemudian dunia usaha juga mengelola air, masyarakat juga bisa mengelola air, sehingga kita sama-sama bisa menangani banjir, bukan cuma di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia. Ini konsep pengelolaan air ini yang penting, mungkin dari hulu ke hilir secara terpadu, terintegrasi, menyeluruh, itu perlu kita lakukan. Demikian mungkin. Terima kasih sahabat tangguh. Siap, terima kasih Bapak Ibu terkait dengan closing statement dan harapannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Bu Audrey, Pak Dwi, dan Pak Berton, dan semua sahabat tangguh yang telah hadir di sesi ngopi bareng kita pada hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat. Sampai ketemu di J Expo Kemayoran tanggal 10 sampai 13 September 2025 dalam event Adexco. Untuk update berita seputar bencana dan Adexco, jangan lupa untuk follow sosial media BNPB Indonesia dan adexco.id. Terus saksikan ngopi bareng, ngobrol pintar bareng BNPB, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Arsyad. Dan saya Andrian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh. Salam tangguh.
Oke, untuk exhibition sendiri kan tujuannya untuk memperkenalkan produk kita juga ya. Mengikuti pameran ini tujuannya memang untuk mencari pasar baru. Walaupun ini baru pertama kali kami ikut serta, alhamdulillah sih pengunjungnya lumayan banyak juga dan ramai. Kita juga bisa bertemu dengan customer, kita bisa melakukan arrangement meeting juga pada saat kita melakukan exhibition ini. Untuk target di sini sangat pas dengan saya karena banyak yang ingin membeli produk saya dan ingin mengetahui usaha saya lebih lanjut lagi. Semoga sukses selalu. Arisco 2024, nyala bangku.